Bayangkan suatu hari, matahari masih terbit seperti biasa, angin masih berhembus, manusia masih menjalani kehidupan mereka. Sebagian pergi bekerja, sebagian tertawa bersama keluarga, sebagian sibuk mengejar mimpi dunia, namun tanpa disadari, dunia sedang bergerak menuju sebuah akhir. Sebuah akhir yang telah disebutkan ribuan tahun lalu. Dalam Islam, akhir dunia bukanlah sebuah teori. Ia adalah janji yang pasti terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Telah dekat kepada manusia hari perhitungan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian dan berpaling." Quran Surat Al-Anbiya ayat 1. Ayat ini turun lebih dari 1400 tahun yang lalu. Namun Allah mengatakan bahwa hari perhitungan sudah dekat. Pertanyaannya adalah, seberapa dekat? Apakah manusia saat ini benar-benar sedang hidup di masa yang mendekati akhir dunia? Atau apakah kiamat masih sangat jauh di masa depan? Pertanyaan ini telah muncul sejak zaman para sahabat Nabi. Suatu hari, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi?" Rasulullah tidak menjawab dengan tanggal. Beliau tidak menyebutkan tahun. Beliau tidak menyebutkan abad. Sebaliknya, beliau menjawab dengan sesuatu yang jauh lebih penting. Beliau menjawab dengan tanda-tanda, karena waktu kiamat adalah rahasia Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya di sisi Allah." Quran Surat Luqman ayat 34. Tidak ada malaikat yang tahu, tidak ada nabi yang tahu, tidak ada manusia yang tahu. Namun Allah memberikan petunjuk sebelum kiamat terjadi. Petunjuk ini disebut dalam Islam sebagai Asyrat as-Sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu beliau mengangkat jari telunjuk dan jari tengah. Isyarat ini memiliki makna yang sangat dalam. Para ulama menjelaskan bahwa jarak antara diutusnya Nabi Muhammad dan hari kiamat sangat dekat dalam skala sejarah manusia. Jika kita melihat sejarah dunia, ada ribuan tahun sejak Nabi Adam, ada ribuan tahun sejak Nabi Nuh, ada ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim. Namun setelah Nabi Muhammad SAW, sejarah dunia telah memasuki fase terakhirnya. Bukan berarti kiamat terjadi besok, namun manusia telah memasuki bab terakhir sejarah dunia. Seperti sebuah buku besar yang hampir mencapai halaman terakhir. Dan di halaman-halaman akhir itu, Rasulullah telah menyebutkan berbagai tanda. Sebagian tanda itu telah terjadi. Sebagian tanda itu sedang terjadi sekarang, dan sebagian lainnya belum terjadi sama sekali. Untuk memahami apakah kita hidup di akhir zaman, kita harus memahami tanda-tanda tersebut. Para ulama membagi tanda kiamat menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah tanda kecil, yang kedua adalah tanda besar. Tanda kecil disebut Asyrat Syugra. Tanda ini terjadi secara bertahap selama ratusan bahkan ribuan tahun. Sebagian sudah terjadi sejak masa para sahabat. Sebagian baru muncul di zaman modern. Sedangkan tanda besar disebut Asyrat Kubra. Tanda ini adalah peristiwa besar yang akan terjadi dalam waktu yang relatif dekat sebelum kiamat. Jumlah tanda besar ada 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda." Hadis riwayat Muslim. Di antara tanda tersebut adalah kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj matahari, terbit dari barat keluarnya binatang dari bumi. Namun sebelum tanda-tanda besar ini muncul, dunia akan melalui masa panjang yang penuh perubahan.
dan banyak dari perubahan itu telah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik, banyak di antaranya sangat mirip dengan keadaan dunia modern. Salah satu tanda kecil yang disebutkan oleh Nabi adalah perubahan cara manusia merasakan waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan datang kiamat sampai waktu terasa semakin cepat." Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat mendengar hadis ini dengan penuh keheranan. Bagaimana mungkin waktu bisa menjadi cepat? Bukankah satu hari selalu 24 jam? Bukankah satu tahun selalu 365 hari? Namun para ulama menjelaskan bahwa hadis ini tidak berbicara tentang jam. Hadis ini berbicara tentang perasaan manusia terhadap waktu. Di akhir zaman, barakah waktu akan berkurang. Hari terasa berlalu dengan sangat cepat. Tahun terasa seperti bulan. Bulan terasa seperti minggu. Fenomena ini sangat sering dirasakan oleh manusia modern. Banyak orang berkata, "Baru kemarin rasanya tahun baru." Tidak terasa sudah akhir tahun lagi. Hari-hari terasa berlalu seperti kilatan. Kesibukan semakin meningkat. Teknologi membuat hidup lebih cepat, namun justru membuat manusia merasa waktu semakin sempit. Rasulullah telah menggambarkan fenomena ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tanda lain yang sangat terkenal adalah tentang bangunan tinggi. Hadis ini berasal dari peristiwa yang sangat terkenal dalam Islam, yaitu hadis Jibril. Suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk manusia. Ia bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Lalu ia bertanya tentang kiamat. Nabi menjawab bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Rasulullah menjawab, "Ketika para penggembala yang tidak beralas kaki berlomba-lomba meninggikan bangunan." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan kata-kata ini diucapkan di tengah padang pasir Arab. Di zaman itu, bangunan tertinggi mungkin hanya beberapa lantai. Sebagian besar orang tinggal di rumah sederhana dari tanah atau batu. Namun Nabi mengatakan bahwa suatu hari nanti, para penggembala akan berlomba membangun gedung tinggi. Jika kita melihat dunia modern, kita dapat melihat kota-kota dengan gedung raksasa yang menjulang ke langit. Di Timur Tengah, negara-negara yang dahulu dihuni oleh para penggembala kini memiliki gedung tertinggi di dunia. Banyak ulama melihat bahwa ini adalah salah satu tanda akhir zaman yang sangat jelas. Rasulullah juga menyebutkan bahwa menjelang kiamat akan terjadi banyak pembunuhan. Beliau bersabda, "Tidak akan datang kiamat sampai terjadi banyak al-harj." Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat bertanya, "Apa itu al-harj?" Rasulullah menjawab, "Pembunuhan." Namun yang lebih mengejutkan adalah penjelasan berikutnya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Pembunuh tidak tahu mengapa ia membunuh, dan yang dibunuh tidak tahu mengapa ia dibunuh." Hadis riwayat Muslim. Ini menggambarkan dunia yang penuh kekacauan. Pembunuhan terjadi tanpa alasan jelas. Kekerasan muncul di banyak tempat. Jika kita melihat sejarah modern, kita menyaksikan dua perang dunia, konflik di berbagai negara, terorisme, kejahatan, kekerasan yang sering terjadi tanpa alasan yang jelas. Semua ini membuat sebagian orang bertanya, apakah ini bagian dari tanda akhir zaman? Tanda lain yang disebutkan oleh Rasulullah adalah hilangnya ilmu. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama." Hadis riwayat Bukhari. Ketika para ulama wafat, manusia akan mengangkat pemimpin yang tidak berilmu. Mereka memberikan fatwa tanpa pengetahuan.
Akibatnya manusia tersesat. Fenomena ini juga disebutkan dalam hadis lain. Rasulullah bersabda bahwa akan muncul orang yang disebut Ruwaibidah. Para sahabat bertanya, "Apa itu Ruwaibidah?" Beliau menjawab, "Orang bodoh yang berbicara tentang urusan masyarakat." Jika kita melihat dunia hari ini, siapapun dapat berbicara tentang agama di internet. Namun tidak semua memiliki ilmu. Ini sering menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat. Jika kita melihat semua tanda ini, banyak orang mulai bertanya, apakah kita benar-benar sedang hidup di akhir zaman? Apakah dunia sudah mendekati kiamat? Atau apakah semua ini hanya bagian dari siklus sejarah manusia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat tanda-tanda yang lebih besar, tanda yang jauh lebih mengejutkan, tanda yang akan mengguncang dunia, tanda yang telah disebutkan oleh Rasulullah sebagai fitnah terbesar sejak penciptaan manusia. Fitnah itu adalah kemunculan Dajjal. Namun sebelum Dajjal muncul, akan muncul seorang pemimpin yang sangat dinanti dalam sejarah Islam. Seorang pemimpin yang akan membawa keadilan setelah dunia dipenuhi kezaliman. Namanya adalah Imam Mahdi. Dan kisah tentang kemunculannya akan kita bahas di video selanjutnya. Tulis komentarmu di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah yang lainnya.